Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Fuad Gunawan dengan NIM 17035210773, Prodi D4 Administrasi Perkantoran Digital. Di sini saya akan membahas judul di bab 4, itu prinsip dari bisnis komunikasi. Menggunakan kamus dan thesaurus. Dua sumber yang paling berharga bagi komunikasi bisnis ini adalah kamus dan thesaurus. Penggunaan alat ini dapat meningkatkan kekuatan kita untuk memilih kata yang paling tepat untuk setiap pesan yang kita sampaikan. Kamus ini adalah referensi kata yang memberikan arti kata, ejaan yang dapat diterima, tanda hubungan, kapitalisasi, pengucapan, dan sinonim. Kamus mungkin dapat format cetak atau elektronik. Perangkatan lunak kamus dapat diinstal di komputer atau dibacaan dari CD. Kamus membantu kita memilih kata yang tepat, kata-kata serupa membingungkan, dan oleh karena itu terkadang disalahgunakan. Contohnya, kata-kata tersebut adalah efektif dan pengaruh, kapital dan modal, pokok dan prinsip, terus-menerus, dan terus-menerus, dan selanjutnya dalam seminar bahasa Inggris untuk daftar lengkap kata-kata yang mudah yang dapat membingungkan. Sedangkan thesaurus dapat memberikan sinonim dan nuansa makna yang berbeda jika kita memiliki ide yang ingin kita ungkapkan. Gunakan thesaurus untuk memeriksa kata-kata yang mewakili ide tersebut dan temukan beberapa alternatif kata yang dapat kita gunakan. Setiap pilihan biasanya memiliki konotasi yang sedikit berbeda. Selanjutnya ada juga kamus dan thesaurus harus mudah diakses saat menulis pesan. Kedua referensi ini membantu kita memilih kata yang menghindari penggunaan kata yang sama secara berlebihan dengan menyediakan sinonim atau kata dari serupa atau kata dengan arti serupa. Selain menggunakan rujukan ini, kita juga menerapkan 6 asas untuk memilih kata-kata yang efektif. Di sini saya sudah membuat 6 asas memilih kata-kata untuk pesan yang efektif. Yang pertama itu ada pilih kata-kata yang dapat dimengerti. Prinsip pertama ini adalah memilih kata yang akan dipahami penerima kita. Sebelum menulis pesan, kita harus menganalisis pengetahuan, minat, pendapat, dan reaksi emosional penerima. Ingatlah pentingnya menggunakan sudut pandang kita ketika kita memilih kata-kata dapat dimengerti oleh pembaca, dan mempertimbangkan pendapat dan reaksi emosional pembaca. Kata yang dapat dimengerti adalah kata yang ada dalam kosakata penerima kita, dipertimbangkan ke tingkat pendidikan dan pengetahuan penerima tentang topik yang kita bahas. Contohnya di sini yang kurang dapat dimengerti itu turunkan kemakmuran, ambigu, ramah, dan memahami, naik menggunakan kecaman, tiru. Itu seperti itu contohnya. Terus selanjutnya yang kedua itu ada menggunakan kata-kata spesifik dan tepat. Kata-kata spesifik memiliki arti yang jelas dan tepat. Dalam pesanan ini, gunakan kata-kata yang jelas dan tidak meninggalkan pertanyaan di benak. Penerimaan ini tentang makna yang dimaksud. Kata-kata yang dipilih untuk pesanan kita harus sangat tepat
sehingga secara akurat mencerminkan apa yang kita penerima pahami. Kata-kata yang tidak jelas atau abstrak adalah kata-kata yang tidak pasti mereka tidak memiliki arti khusus yang sama untuk setiap penerima pesan, si penerima pesan atau pendengar kita. Terus yang ketiga ada pilih kata-kata kuat. Kata-kata yang kuat di sini adalah kata yang menciptakan gambaran yang hidup di benak penerima dalam bahasa Inggris. Kata kerja adalah kata terkuat. Kata benda adalah kekuatan berikutnya. Namun terlalu sering menggunakan kata sifat dan kata keterangan menggunakan keefektifannya. Terlalu banyak kata sifat atau kata keterangan dapat menyebabkan melebih-lebihkan suatu poin atau posisi. Misalnya, saya akan menjadi orang paling bahagia dan paling beruntung di dunia jika memenangkan cetakan Frederick Remington dalam pengundian besok hari. Ini adalah pernyataan yang sangat berlebihan. Selanjutnya yang keempat itu tekankan kata-kata positif. Sikap positif dan bisa melakukan membuat kesan yang baik, komunikasi pesan yang bisa dilakukan kepada penerima dengan memilih kata-kata positif dan menghindari kata-kata negatif. Contohnya di sini kata-kata negatif itu seperti menuduh, marah, menyalahkan, keluhan, bertentangan, dan menyangkal tidak setuju. Sedangkan contoh yang ungkapan positif di sini ada mari kita tinjau faktanya, bertujuan ke fakta. Pesanan Anda akan dikirimkan pada hari Jumat. Jadi seakan-akan yang positif itu sudah pasti dan jelas. Sedangkan yang negatif itu tidak pasti dan masih samar-samar. Selanjutnya ada yang kelima, hindari penggunaan kata yang berlebihan. Kata yang terlalu sering digunakan adalah kata yang kehilangan keefektifannya karena terlalu banyak digunakan dalam percakapan normal atau dalam pesan tertulis. Karena kita telah mendengarkannya berulang kali, kata-kata ini menjadi basi dan tidak menarik. Terus yang keenam ada hindari kata-kata usang. Sebuah kata usang adalah salah satu yang out of date, sombong, membosankan, atau kaku. Pesan bisnis di tahun-tahun sebelumnya menggunakan kata-kata dan ekspresi formal dan tidak alami, dan terus muncul dalam pesan bisnis saat ini. Selanjutnya ada mengembangkan kalimat. Yang pertama itu ada buat kalimat yang jelas. Kalimat Sebuah kalimat yang memiliki kesatuan kalimat mengkomunikasikan satu gagasan utama, satu pemikiran. Kadang-kadang kita mungkin ingin memasukkan gagasan pendukung dalam kalimat yang sama. Aturan umum berbagaimanapun adalah satu pikiran, satu kalimat. Jika kita memiliki dua pemikiran utama, buatlah dua kalimat terpisah. Seperti contohnya kurangnya siswa baru Persatuan Internasional tinggal di kampus. Apakah mahasiswa baru Universitas Internasional tinggal di kampus? Itu adalah perbedaan dari kedua belah pihak. Terus yang kedua adalah gunakan kalimat pendek. Kalimat pendek lebih efektif daripada kalimat panjang. Umumnya kalimat pendek lebih mudah dipahami
panjang rata-rata kalimat kita bergantung pada pengetahuan penerima tentang isi pesan. Jadi penerima ini adalah pendengar kita ketika berkomunikasi kepada eh, lawan bicara kita. Untuk penerima tingkat rata-rata, kalimat pendek harus berkisar antara 15 dan 20 kata. Catatan komunikasi berikut memberikan panduan panjang kalimat. Umumnya, kita harus menggunakan kalimat dan panjang lebih dari rata-rata hanya dalam pesanan yang penerima dengan tingkatan pengetahuan yang tinggi. Selanjutnya, pilih suara aktif dan kalimat dalam kalimat. Kalimat yang menggunakan suara aktif dari kata kerja berkomunikasi lebih jelas dan kuat daripada kalimat pasif. Dalam suara aktif, subjek melakukan acting. Dalam suara pasif, subjek ditindaklanjuti. Contohnya, yang suara pasif, contohnya Gloria mengeluarkan jadwal mengajar. Itu suara aktif. Namun, suara pasifnya, jadwal mengajar dikeluarkan oleh Gloria. Selanjutnya ada berikan penekanan pada kalimat. Memberikan penekanan yang tepat pada kalimat, kita berarti menggunakan ide-ide penting dan tidak menekankan ide-ide yang tidak penting. Setiap pembicara atau penulis menginginkan pesan tertentu disampaikan kepada penerima. Saat kita mengembangkan kalimat ini, tanyakan pada diri sendiri, haruskah gagasan utama kalimat ini ditekankan atau dikurangi? Selanjutnya, hindari bahasa bias untuk memperlakukan orang dari ras dan budaya yang berbeda dengan cara yang bebas bias. Hindari semua stereotip negatif dari kelompok manapun. Jika referensi ke ras atau latar belakang etnis diperlakukan, gunakanlah istilah yang tidak memiliki asosiasi yang tidak menguntungkan. Konotasi kata terkadang berubah jadi pelajari istilah yang dikuasai jika merujuk pada ras, etnis, usia, atau kecacatan menjadi perlu. Selanjutnya ada menulis dengan gaya. Komunikasi yang paling efektif menggunakan prinsip-prinsip yang telah diluas dalam bab ini. Kita juga harus menganggapnya efektif. Satu dimensi penting lainnya dari komunikasi kita adalah kepribadian kita. Setelah kita menguasai prinsip-prinsip dasar penulisan yang dijelaskan dalam bab ini, berikan perhatian untuk menggambarkan gaya penulisan yang unik. Tulisan dan ucapan kita harus mencerminkan kepribadian kita yang menarik. Ketika kita menjadi mahir dalam menulis, gaya kita akan muncul dengan sendirinya. Cukup sekian dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.